Assalamualaikum. Malam ini kita mau cerita lagi. Di hari keberapa, Kak? 21. Udah 21, gak terasa. Alhamdulillah. Jadi malam hari ini kita mau bercerita. Kita sudah mengambil satu cerita dari Sulawesi berjudul Lamuelu. Penulisnya adalah Kak Watik Video, ilustratornya Kak Khairul Anwar, penerbitnya dari Rumah Dongeng Mentari. Langsung kita baca ya. Oke. Aku pergi dulu ayah, kata Lamuelu kepada ayahnya. Sehari-hari Lamuelu memang mencari ikan untuk dijual di pasar. Hari ini Lamuelu memancing seperti biasa. Sayangnya hingga senja menjelang tak seekor pun ikan ia dapatkan. Ini Lamuelunya. Jadi seorang pemuda yang tinggal bersama ayahnya. Ayahnya Ibunya sudah tuh. tua. Nggak tahu nih ibunya ya kemana ya. Baiklah, sepertinya ini bukan hari keberuntunganku, pikirnya. Namun, tiba-tiba Lamuelu merasakan kailnya ditarik-tarik. Dia udah mau pergi dari tempat memancingnya, tiba-tiba Baru ditarik. ada yang memakan kailnya. Lamuelu berhasil menangkap ikan itu. Dia angkat. Hei, ikan apa ini? Kok bentuknya tidak seperti ikan-ikan lainnya? Bentuknya yang tak biasa membuat Lamuelu ingin memelihara ikan itu. Ayahnya memberinya wadah kecil. Masukkan ke sini saja. Ikannya cantik ya, Kayak ikan cupang. seperti ikan cupang ininya, sirip-siripnya ya. Ikan kecil, ku beri kau nama Jinande, kata Lamuelu dengan riang. Jadi nama ikannya Jinande. Keesokan harinya Lamuelu hendak memberi makan Jinande. Alangkah terkejutnya Lamuelu. Jinande sudah tumbuh besar Cepet banget tuh. dalam waktu sehari. Pindahkan ikanmu ke lesung ini, saran ayahnya. Lamuelu pun segera melakukannya. Ia makin sayang dengan Jinande. Dia kasih makan Jinande. Keesokan harinya, wah, Jinande, kamu makin besar, seru Lamuelu panik. Lesung sudah tak bisa menampung badan Jinande. Ikannya jadi besar, Kak. Wailah, Besar besar sekali. banget. Tapi dia bentuknya tetap lucu. Ya, kalau besar Ikan apa seperti sih, ikan Kakak? paus gitu, ini lucu dia bentuknya. Lepas ikanmu ke laut, kata ayahnya. Lamuelu dengan berat hati melepas Jinande. Baik-baik kamu di sana ya, katanya. Meski Jinande sudah tinggal di laut lepas, Lamuelu tetap bisa menemuinya. Akhirnya dia menuruti saran dari ayahnya. Jadi dilepas ikannya. Ikannya besar banget, itu ikan apa sih? Ya, nanti kita cari tahu. Tiap kali Lamuelu memanggil nama Jinande, Jinande akan datang menghampiri. Jadi Jinandenya hafal sama suaranya Lamuelunya. Tak disangka, dua orang pemuda mengamati apa yang dilakukan Lamuelu. Aduh, bahaya ini. Kalau kita bisa menangkap ikan besar itu, kita akan kaya. Ikan itu bisa kita jual dengan harga tinggi, katanya. Mereka diperhatikan sama dua orang. Mereka pun meniru apa yang dilakukan oleh Lamuelu. Jinande, Jinande, seru mereka. Mendengar namanya disebut, Jinande pun segera menuju ke tepi pantai. Jinande terkejut melihat dua pemuda asing di depannya. Jadi dia bisa mengenali Lamuelunya, Kak. Tapi
Tak sempat kabur, pemuda itu sudah melempar jaring untuk menangkapnya. "Kena kau ikan besar," katanya. Oh, kasihan. Untungnya Lamuelu datang. Sudah kuduga, hatiku merasa Jinande sedang dalam bahaya. "Hei, lepaskan ikanku!" teriak Lamuelu. Suaranya kayak gitu karena teriaknya dari kejauhan. Dua pemuda itu terkejut mendengarnya. Mereka malah menantang Lamuelu. Dengan sigap, Lamuelu mengambil pasir pantai dan melemparnya ke wajah dua pemuda itu. "Aduh, mataku!" seru mereka seraya melepas jaring. Jinande pun kabur menyelamatkan diri. Lamuelu lega sekali. Dua pemuda itu pun bersungut-sungut dan pergi. Gitu, mereka gagal menangkap Jinande. Ya, siapa yang nggak ngerti? Saat situasi sudah aman, Lamuelu memanggil Jinande. Jinande pun datang dengan sukacita. Ya Allah, gemes sekali. Pipinya nyapu peluk ikannya. Tak disangka, Jinande menghempaskan ekornya dan membuat Lamuelu terjebur ke laut. Digituin, jadi Lamuelunya terjebur. Wah, cebur. Dalam dong. Mungkin di pinggiran kan ini. Jinande kemudian membawa Lamuelu berenang jauh meninggalkan pantai. Ditaruh di atas punggungnya gitu, Kak. "Akan kemana kita, Jinande?" kata Lamuelu. Tak lama kemudian sampailah mereka di sebuah pulau kecil. Lamuelu terperanjat karena pulau itu banyak ditumbuhi pohon yang berbuah emas dan perak. Jinande meminta Lamuelu mengambil beberapa buah itu sebagai hadiah dan balas budi. "Terima kasih, Jinande," bisik Lamuelu terharu. Sejak saat itu, Lamuelu dan ayahnya menjadi kaya raya. Meski begitu, mereka tetap rendah hati dan dermawan. Tak terhitung warga yang dibantu oleh mereka. Jadi Jinandenya membalas kebaikan Lamuelunya. Sekali lagi kayak kemarin. Iya, seperti kemarin. Kemarin. Membalas budi ya. Kemarin tuh kupu-kupu. Kupu membalas budi. Nah, sekarang Ikan. Iya. Wow, bagus banget sih. Jadi hewan juga bisa merasakan, Kak, ketulusan hati. Kayak kucing yang sering Iya. aku mainin. Iya, kucing tuh tahu dia tuh manusia itu sayang atau takut atau nggak suka, itu tahu juga, Kak. Jadi mereka sering ngikutin aku. Karena tahu ya kakak penyayang binatang. Jadi Lamuelu ini seorang anak kecil, bukan anak kecil ya, Kak ya. Berarti Lamuelu ini seorang pemuda yang dia menyayangi binatang. Nah, kebetulan dalam cerita ini dia dan seekor ikan. Jadi, Kak, cerita ini itu disadur dari cerita asli masyarakat suku Muna, Sulawesi Tenggara. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Muna dan bahasa Indonesia. Nah, untung ada bahasa Indonesianya ya, Kak. Kalau di Rumah Dongeng Mentari ini ada bahasa daerahnya, tapi ada bahasa Indonesianya juga. Jadi kita bisa memahami kata-kata yang kita nggak tahu Berarti terjemahnya. itu nyata dong kejadiannya. Cerita dari masyarakat di sana. Ya, kemungkinan asli ya. Asli atau tidaknya kita nggak tahu ya. Tapi asal ceritanya dari masyarakat sana gitu. Sekali lagi kita belajar tentang apa, Kak, dari cerita hari ini? Menolong hewan. Saling tolong menolong dengan siapapun. Ya, jadi kita tuh ada Kak perintah Allah itu untuk kita itu saling tolong menolong dalam kebaikan. Tapi boleh nggak, Kak, kalau kita misalnya, Kak, menolong dengan mendahulukan kepentingan kita? Paham nggak maksudnya? Antara menolong dengan mendahulukan Misalnya kepentingan. kita punya makan, kita belum makan tapi ada orang nggak punya makan. Betul,
betul. Gimana Kita tuh? makan dulu, habis itu baru kasih ke orangnya. Oh gitu. Iya, pokoknya kita tetap harus mendahulukan kita juga ya Kak ya. Harus mendahulukan kepentingan kita dulu ya. Karena gimana masa kita nolong orang kitanya sendiri pingsan? Kecuali kalau memang benar-benar darurat Kak, darurat kita masih kenyang ya, kita masih bisa menahan lapar misalnya. Nah orang itu sangat butuh dengan nasi kita, jadi ya nggak apa-apa kita berikan. Jadi nggak semua keadaan itu kita harus menolong orang terlebih dahulu, kita juga harus mempertimbangkan mana yang harus didahulukan gitu ya. Oke, itu namanya takdimul aham fal aham sumal angfa fal angfa. Kita harus mendahulukan ya mana yang lebih penting dari yang paling penting, yang paling bermanfaat di antara yang bermanfaat. Oh, bisa dipahami kakak? Bisa ya, belajar jadi orang baik ya, tapi tetap memprioritaskan kebutuhan pribadi. Misalnya Umi kalau dalam pesawat nih, contohnya kita dalam pesawat, pasti kalau kita baca tulisannya tuh, kalau ibu-ibu bawa anak kecil, nah yang harus memakai maskernya itu ibunya dulu. Jadi jangan nolong anaknya dulu. Karena apa? Kalau ibunya sudah siap pakai masker, dia bisa bantu anaknya. Tapi kalau dia kemudian bantu anaknya dulu, ibunya nanti nggak bisa, khawatirnya malah nggak bisa tertolong gitu. Jadi baiknya tuh langsung menolong dirinya sendiri dulu, baru bahkan anaknya. Itu masker yang itu loh, yang diperagain sama pramugari itu, kalau nanti ada kejadian apa, masker oksigen. Nah nanti, tapi kan enggak itu hanya muncul dalam keadaan darurat tuh. Itu pun dalam keadaan darurat pun, meskipun seorang ibu itu pun harus mendahulukan dirinya dibanding anaknya. Baru kalau dia sudah siap, sudah ready, sudah aman, baru boleh nolong anaknya gitu. Apalagi dalam itu satu contoh aja sih, dalam kehidupan sehari-hari juga kita kayak gitu ya Kak ya. Nggak boleh nggak enakan, misalnya nggak enak kalau nggak bantu nanti ini, nggak boleh kayak gitu. Kita harus tahu kemampuan kita. Kalau kita memang nggak mampu, nggak boleh memaksakan diri ya, nggak boleh memaksakan diri. Insya Allah orang juga akan mengerti. Ya, cerita malam hari ini kita juga belajar banyak hal lagi. 21 hari ini kita sudah bercerita. Gimana menurut kakak? Seru sih. Seru. Aku dapat bahasa yang lebih bermacam-macam ya. Jadi kita sebelum bercerita nih juga kita lihat-lihat di YouTube ya kak ya, logat, cara pengucapannya dan yang lain-lain. Walaupun pas bacain ceritanya ujung-ujungnya kita lupa lagi. Umi lupa lagi gimana cara ngucapinnya tuh. Tapi nggak apa-apa, kita belajar banyak. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mengiranya, ada kak yang ngira ini tuh lomba. Ini lomba bukan kak? Bukan, ini tuh challenge ya. Jadi nanti kakak berharap apa dari challenge 21 hari ini? Mendapat pengetahuan yang lebih baik. Iya, sama terbentuk kebiasaan membaca buku sebelum tidur. Jadi kita betul-betul bacanya sebelum tidur nih, malam sekali. Ini sudah jam 10. Nah, setelah ini baru istirahat, baru Umi edit gitu. Jadi selama 21 hari ini alhamdulillah kita sudah baca buku bermacam-macam dari berbagai macam bahasa. Sebelumnya kita baca buku nggak sih kak sebelum ada challenge ini? Kita baca juga, tapi masih bolong-bolong ya. Kadang baca, kadang enggak gitu. Tapi adanya Read Aloud Challenge ini, kita jadi baca bukunya setiap hari. Dan lebih challengingnya lagi, kita baca bukunya di depan kamera. Kakak awalnya masih malu-malu kan di depan kamera, tapi sekarang sudah terbiasa ya kak ya. Nggak apa-apa, ini nanti suatu saat nanti kalau kakak sudah besar akan melihat ini video ini, biar kakak ingat waktu kakak kelas 2 SD kakak
baca cerita sama Umi, ikutan Read a Lot Challenge di tahun 2024 gitu. Aku mau ngomong 23. Itu ya, teman-teman mohon maaf kalau ada salah kata atau ada pemahaman cerita yang kita masih belum sepenuhnya memahami ceritanya, karena kita kondisi saat berceritanya juga berpengaruh. Kadang kakak ngantuk, Umi juga capek, jadi bacanya belum sepenuhnya gitu. Jadi mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang tepat ya. Itu dulu cerita dari kami selama 21 hari. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum.